Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Saung PRW, sesi kita ngaji bareng PRW. Hadirin sekalian, saudaraku semua, pada sesi kali ini saya ingin membahas surat Al-Kautsar, ya, surat pendek yang terdiri dari 3 ayat dan ayatnya juga pendek. Kalau di mushaf itu cuma 2 baris, ya. Saya yakin kita semua sudah hafal dengan surat ini, ya. Mari kita buka surat Al-Kautsar, walaupun sedikit, walaupun pendek, namun punya makna yang cukup luas, ya. Saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya tampilkan surat Al-Kautsar dan judul yang saya ungkapkan adalah surat Al-Kautsar meneguhkan visi misi Al-Quran. Seperti apa itu isi dari surat Al-Kautsar, walaupun kelihatannya ayatnya pendek. Nah, coba nanti kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Pada ayat pertama di surat ini diawali dengan jumlah ismiyah, ya, kalimat nominal di mana ada kata atau huruf inna di situ, ya, inna. Kemudian setelah ada huruf inna maka ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya adalah nahnu, ya, inna, nahnu di situ. Cuma memang penulisan atau dalam tata bahasa Arab, inna ini menasabkan isim dan merofakkan khobar, ya. Jadi isim yang ditampilkan di situ adalah na saja, ya, pengganti dari nahnu. Jadi inna, na gitu, ya. Tapi nahnya digantikan oleh nahnunya digantikan oleh na. Jadi inna disambung. Jadi ada na atau nahnu di situ sebagai isim innanya atau sebagai mubtada'nya, sebagai pokok kalimatnya. Kemudian a'taina kal kautsar ini adalah khobarnya. Nah, di sini khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah di mana ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ul. Fi'ilnya adalah a'taina, akto, ya. Kemudian naknya adalah fa'il dari nahnu, kemudian ka-nya adalah maf'ul, kemudian al-kautsar adalah maf'ul yang kedua. Berikutnya fasolli, fa-nya ini adalah jawab, ya, dari inna a'taina kal kautsar. Solli-nya adalah fi'il amr dari kata sholla. Kemudian yang diperintah, kalau fi'il amr itu kan adalah kata perintah, yang diperintah adalah anta. Anta itulah yang membaca atau yang mendapatkan surat Al-Kautsar ini, atau yang membaca surat Al-Kautsar ini. Yang membaca tentu dulu adalah Nabi Muhammad atau yang menerima wahyu, dan sekarang yang membaca adalah kita semua. Maka kita juga kena perintah, ya, kita diperintah untuk sholli, ya. Kemudian li rabbika, li rabbika, li-nya huruf jar, rabbika-nya itu idofah, ya, mudhof dan mudhof ilaih, robbi dan ka. Kemudian rabbika adalah majrur karena diawali dengan huruf jar, li rabbika. Kemudian wa inhar, jadi kalau disambung bacanya wanhar. Nah, inhar ini adalah fi'il amr juga. Wa-nya adalah huruf atof, ya. Dia menyambung dari huruf fi'il amr yang pertama. Di sini fi'il amr yang pertama adalah fasolli, solli. Kemudian di sini ada wa inhar atau wanhar, ya. Jadi ada 2 fi'il amr di sini, ada 2 kata perintah yang mesti kita penuhi, yaitu solli dan inhar. Atau di sini kalimatnya fasolli dan wanhar. Jadi ada 2 fi'il amr, yaitu fasolli dan wanhar li rabbika. Selanjutnya ayat ketiga, inna syani'aka wal abtar.
Seperti tadi ada huruf inna, ketika ada huruf inna maka ada isim inna dan ada khobar inna. Di sini isim innanya adalah syani'aka, syani'a dan ka itu idofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian ini menjadi isim innanya atau menjadi mubtada'nya, kemudian huwal abtar itu menjadi khobarnya. Huwa al abtar. Khobarnya bentuk jumlah ismiyah. Jadi huwanya mubtada dan al-abtar adalah khobarnya. Saudaraku semua, ini sebetulnya selanjutnya saya ingin mengutipkan juga apakah ini ayat berkaitan apa tidak. Ini saya kutipkan di surat Toha ayat 20 berkisah soal Nabi Musa berkaitan dengan istilah aqta ya. Di surat Al-Kautsar tadi ada aqtainaka. Di sini juga ada aqta. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kemudian saya tuliskan di sini dari kata shalla ya, shalla, kemudian yusolli atau masdarnya tasliyah atau sholatan, kemudian fi'il amarnya sholli. Jadi kalau tadi ada perintah sholli itu berkaitan dengan sholatan atau secara umum sholat yang lain. Kemudian istilah inhar ya, tadi wanhar ya, itu dari kata naharo, yanharu, nahron ya, kemudian fi'il amrnya inhar. Saudaraku semua, kembali kepada ayat yang di atas ya, saya tidak kutipkan terjemahan yang biasa kita gunakan secara umum. Namun begini, saudaraku semua, pada surat Al-Kautsar ini adalah surat yang tergolong surat Makkiyah ya, surat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Kemudian pada surat ini umumnya kita mengartikan atau kita membaca terjemahan dari surat Al-Kautsar ini adalah inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dengan nama Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dia akan terputus. Saudaraku semua, yang pertama istilah Al-Kautsar. Istilah Al-Kautsar di Al-Quran memang kalau kata asal katanya adalah kasiro ya. Ada kasaro atau kasuro ya. Kasiro, kasir ya. Dalam arti berarti banyak ya. Tapi untuk secara spesifik bentuknya isim Kautsarun ya atau Al-Kautsar itu hanya pada surat ini, hanya pada surat Al-Kautsar ini. Kemudian istilah wanhar ya. Istilah wanhar juga tidak umum ya. Jadi hanya satu kata saja pada surat Al-Kautsar ini. Kemudian juga abtar juga tidak banyak ya. Istilahnya. Kemudian syani'aka itu hanya ada tiga jenis kata ya dengan perbedaan katanya. Saudaraku semua, kita biasa memahami atau memaknainya seperti itu. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah biasanya ayat ini sering dikutip pada peristiwa-peristiwa atau menjelang hari raya kurban. Jadi orang banyak mengutip dalil ini wanhar dengan kata perintah wanhar ini perintah untuk berkurban, dalam arti berkurban motong kambing atau motong sapi dan lain-lain. Cuma memang ada saya menemukan kejanggalan. Kejanggalannya begini. Kalau perintahnya adalah fasholli, itu kalau memang diartikan sholat secara khusus, secara spesifik sholat yang kita laksanakan minimal 5 kali sehari, berarti setahun itu 5 kali 360 kan gitu ya, atau 365 hari ya. Nah itu jumlah yang cukup banyak, itu kata perintah. Tapi kenapa perintah yang kedua wanhar itu perintah untuk berkorban hanya setahun sekali berlaku. Jadi
tidak sebanding lah ya, atau mungkin bahasanya tidak apple to apple kalau membandingkan perintah yang pertama dengan perintah yang kedua. Apakah memang ini wanhar, perintah untuk berkorban dalam arti spesifik, berkorban potong hewan kurban, atau dalam arti lain? Karena biasanya kalau kata kurban itu bukan dari kata wanhar, tapi dari kata koroba ya, koroba atau koriba, sehingga membentuk kata kurbanan ya. Nah kemudian inna syani'aka huwal abtar, abtar juga tidak banyak istilahnya, tapi yang mesti kita pahami walaupun istilah-istilah ini jarang diungkap pada ayat-ayat lain di Al-Quran, tapi ini merupakan ayat kesimpulan atau surat kesimpulan. Kita tahu bahwa surat-surat pendek dalam Al-Quran itu merupakan kesimpulan dari uraian-uraian panjang yang disebutkan pada ayat-ayat atau surat-surat sebelumnya. Kemudian ketika kita mengambil kesimpulan, maka juga harus kita memahami juga atau membaca sebelumnya ayat-ayat terdahulu. Saudara semua, pada sisi lain surat ini diturunkan pada periode Makkiyah, di mana Nabi sebelum hijrah masih berdomisili, masih tinggal di kota Makkah, di mana ketika Nabi tinggal di kota Makkah, ketika awal-awal perjuangan dakwahnya itu banyak menemukan tantangan, banyak menemukan ujian, banyak menemukan rintangan, sehingga ayat ini turun. Kalau ayat ini turun menggunakan fi'il madhi a'tainaka, kemudian al-kautsar, Allah sesungguhnya telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini nikmat apa? Kan gitu ya. Kalau nikmat secara materi ya belum banyak yang didapatkan oleh Nabi. Kenapa? Karena saat perjuangan dakwah itu adalah masa-masa ujian yang cukup berat, tantangan yang cukup berat, rintangan, handangan dan sebagainya cukup banyak yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian ada juga yang menerjemahkan atau yang mengistilahkan Al-Kautsar ini adalah nikmat atau bentuknya adalah sungai kenikmatan di surga nanti. Atau misalnya ada juga yang menyatakan ini telaga Al-Kautsar ini adalah telaga semacam telaga susu atau telaga kenikmatan yang ada di surga nanti. Jadi kalau bentuknya fi'il madhi, Allah telah memberikan, kemudian tapi yang diberikan adalah kenikmatan di surga nanti, ya tentu sekarang ini belum bisa diapa-apain kan gitu ya. Saudaraku semua, saya ingin memberikan alternatif ya, alternatif terjemahan agar kita juga punya beberapa pilihan sehingga nanti mana yang memang bisa kita ambil dari makna ini. Saudara semua, biasanya ketika dalam pidato-pidato atau dalam sambutan-sambutan kita sering mendengar bahwa kita telah mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nah, saya ingin menerjemahkan Al-Kautsar ini adalah juga salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Jadi Allah telah memberikan kepadamu Nabi Muhammad saat itu, yaitu nikmat Al-Kautsar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena ini boleh dibilang Al-Kautsar itu arti katanya berasal dari kata katsir yang berarti banyak, sedangkan nikmat yang terbesar atau yang paling banyak atau yang paling penting dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga saya memahaminya bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan, Allah telah memberikan kepadamu yaitu Nabi Muhammad Al-Kautsar, nikmat iman dan Islam. Atau kalau memang ayat ini kan berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa, dan juga berlaku untuk kita semua. Maka ketika kita membaca inna atau Al-Kautsar, ka-nya adalah kembali kepada kita yang membaca. Sesungguhnya Allah telah menurunkan, Allah telah memberikan nikmat kepadamu, kepada kita semua ini, yaitu berupa Al-Kautsar, yaitu berupa
nikmat iman dan Islam. Atau kenapa kita bisa menjadi beriman, kenapa kita bisa menjadi muslim, menjadi Islam? Karena Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang selanjutnya dibawa secara turun-temurun hingga kepada kita semua, yaitu Al-Quran. Jadi, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, ulama, dan kita semua hingga sampai saat ini dan sampai kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Kautsar. Allah telah memberikan nikmat, yaitu berupa petunjuk. Saya kutipkan tadi di surat Toha ayat 2, apa namanya? Sebentar. Kalau di surat Toha ini disebutkan kisah Nabi Musa, tentu juga kisah Nabi Musa ini juga merupakan sunnah Rasul Musa ya, yang juga bisa kita ambil pelajaran, di mana Nabi Musa menyatakan atau berdoa kepada Allah, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabbuna, Tuhan kami ialah a'ta. Kalau tadi di surat Al-Kautsar itu a'tainaka, di sini a'ta saja. A'ta, Allah yang telah memberikan kulla syai'in, segala sesuatu, segala kenikmatan, segala kebutuhan manusia. Kemudian khalqahu, dalam penciptaan manusia. Kemudian summa hada, kemudian Allah juga memberikan petunjuk. Nah, di sini kepada Nabi Musa tentunya Allah memberikan Taurat, kepada Nabi Muhammad tentunya Allah memberikan Al-Quran. Jadi inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, kepada para pelanjut sunnah Nabi Muhammad, termasuk hingga kepada kita semua, adalah Al-Kautsar, yaitu wahyu Allah yang diturunkan, sehingga dengan wahyu itu kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan pencerahan, mendapatkan penerangan, mendapatkan perbaikan hidup, di mana hidup yang kita alami sebelumnya adalah minaz zulumat ilan nur, dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang. Kenapa? Karena ada Al-Quran, karena ada wahyu Allah, karena ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling banyak, yaitu iman dan Islam. Sehingga dengan Al-Quran kita bisa beriman dan berislam, yaitulah Al-Kautsar. Kemudian karena kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat hebat, yaitu Al-Quran, maka fasolli dan wanhar. Maka fasoli dan wanhar. Soli adalah dari kata sholat, ya. Sholat yusoli, sholatan atau tasliyatan. Kemudian fi'il amrnya soli. Saudaraku semua, kalau kita memerintahkan atau menerjemahkannya sebagai sholat dalam arti spesifik, soli adalah perintah sholat, sholat yang 5 waktu plus sholat-sholat yang lainnya, maka ini sholat dalam arti khusus ya. Kemudian sholat dalam arti umum, soli atau sholat juga as-sholatu hiya doa. Sholat adalah doa. Doa adalah harapan, doa adalah permintaan, doa adalah keinginan, doa adalah cita-cita. Jadi bisa saja misalnya kita menerjemahkan secara spesifik fasoli, maka tegakkanlah sholat, atau kita menerjemahkan fasoli secara umum, secara lebih luas, yaitu maka berdoalah, maka berharap hiduplah, maka bercita-citalah, maka berharap hiduplah untuk atau menegakkan atau menurut perintah Allah. Saudara semua, kalau soli atau sholat itu adalah perintah untuk meletakkan harapan hidup, meletakkan cita-cita, meletakkan keinginan. Kita tahu bahwa bahasa sekarang ini
Kalau katakanlah dalam tatanan organisasi kita punya visi dan misi. Visi itu apa? Visi itu harapan untuk jangka masa yang akan datang. Misi adalah langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan, mencapai harapan. Jadi kalau perintah fasoli, maka berdoalah, maka berharap hiduplah, maka bercita-citalah, maka bermisilah, maka berfisiklah, gitu ya. Jadi fisiknya berdasarkan Al-Kautsar, fisiknya berdasarkan wahyu Allah yang telah kita terima. Maka dengan wahyu Allah yang kita terima itu, kita menetapkan harapan, menetapkan cita-cita, menetapkan tujuan. Tujuannya adalah sesuai dengan harapannya Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Kemudian itu dalam arti umum, dalam arti khusus fasoli adalah tegakkanlah sholat, yaitu melakukan pembinaan. Karena di sisi lain kalau tadi sholat adalah as-sholatu hiya du'a, kemudian pada arti lain as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah pembinaan menjadi mukmin. Jadi di samping kita meletakkan visi misi keimanan kita, visi misi keislaman kita, kita juga melakukan proses pembinaan agar mencapai tujuan harapan menjadi mukmin. Atau pada arti lain as-sholatu imaduddin misalnya, ya, sholat adalah tiang agama. Jadi tegakkanlah sholat dan maka menegakkan ad-din, menegakkan penataan hidup pada pribadi kita masing-masing. Kemudian misalnya pada ayat lain, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Melakukan pembinaan sholat adalah melakukan pembinaan agar menjadi mukmin, melakukan pembinaan agar terhindar dari sifat-sifat atau kegiatan yang dilarang, yang tanha, yang fahsya, yang negatif. Jadi saudara semua, fasoli ini bisa berarti khusus, juga bisa berarti umum. Ya, fasoli maka tanamkanlah, maka tancapkanlah, maka mantapkanlah visi misi kehidupan kita untuk saat ini hingga saat-saat yang akan datang atau di masa yang akan datang. Jadi saudaraku semua, atas dasar kita mendapatkan atau Allah telah menurunkan Al-Kautsar, maka dengan itulah kita meletakkan atau memantapkan, menancapkan visi misi kehidupan kita sebagai seorang mukmin agar kehidupan kita yang sudah mendapatkan kenikmatan, yaitu minaz zulmati ilan nur, yaitu kehidupan yang terang benderang dari awalnya, sebelumnya kehidupan di alam gelap gulita. Kalau kehidupan kalau kenikmatan yang sifatnya materi itu terlalu kecil, ya. Kemudian perintah berikutnya wanhar, maka berkurbanlah. Nah, di sini tentu kalau spesifik berkurban dalam arti memotong hewan kurban itu adalah arti yang sangat spesifik. Tapi dalam arti yang luas adalah bahwa perintah untuk berkurban adalah dalam rangka mencapai cita-cita, dalam rangka mencapai visi misi yang telah kita tetapkan. Di mana kalau Al-Qur'an banyak ayat-ayat tentang jihad misalnya. Jihad itu bi amwalihim wa anfusihim, mengorbankan sejumlah materi, mengorbankan sejumlah harta benda, termasuk sampai mengorbankan nyawa sekalipun kalau memang itu dalam rangka mencapai cita-cita, kalau itu dalam rangka mencapai visi misi keimanan kita, maka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara semua, pada surat Al-Kautsar ini saya kembali menyimpulkan bahwa Allah telah menurunkan Al-Kautsar. Allah telah menurunkan kenikmatan yang besar. Allah telah menurunkan kenikmatan yang besar itu, yaitu yang penting adalah kenikmatan iman dan Islam kita, dilandasi dengan ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran, Allah telah menurunkan Al-Kautsar, itulah yang menjadi pijakan pedoman hidup kita. Kemudian dengan itu kita
berpindah posisi, berhijrah dari atau minaz-zulumati ila nur, berpindah dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Maka fasolli, maka wanhar, maka mantapkanlah visi misi kehidupan kita, mantapkanlah cita-cita kita, mantapkanlah visi misi itu yang kemudian kita aplikasikan, yang kita implementasikan menjadi program kerja dalam rangka mencapai kehidupan mukmin, yaitu melalui pembinaan sholat. Ya. Kemudian ketika melaksanakan atau mengimplementasikan program kerja itu, ingin mewujudkan visi misi yang terkandung di dalam Al-Quran yang sudah kita mantapkan menjadi visi misi kehidupan kita, maka ketika hadangan, tantangan, rintangan yang akan ditempuh cukup banyak, maka siap-siaplah untuk wanhar, untuk melakukan sejumlah pengorbanan, baik itu pengorbanan materi, pengorbanan harta benda, bahkan hingga pengorbanan nyawa sekalipun dalam rangka mencapai tujuan hidup menjadi mukmin, dalam rangka mencapai tujuan ihsan, dalam rangka mencapai tujuan husnul khotimah. Kalau visi misi kehidupan kita sudah kita mantapkan, sudah kita tuangkan, sudah kita susun dalam program kerja, kemudian kita implementasikan dengan kesiapan-kesiapan sejumlah pengorbanan. Mungkin kalau dalam bahasa organisasi ada RAB lah ya, anggaran pendapatan dan pengeluaran, di mana pengeluaran-pengeluaran atau sejumlah pengorbanan yang mesti kita keluarkan, pengorbanan materi, harta benda, hingga pengorbanan nyawa sekalipun. Maka kalau sudah dimantapkan itu, otomatis inna syani'aka huwal abtar. Siapapun para pembenci, para penentang, para musuh-musuh Anda itu, mereka semua akan terputus. Mereka semua tidak bisa mengupayakan, mereka tidak bisa menghalangi keputusan Anda, menghalangi jalan hidup Anda, yaitu jalan hidup untuk mendakwahkan Al-Quran ini, baik mendakwahkan kepada pribadi kita, kemudian mendakwahkan kepada masyarakat kita, mendakwahkan kepada umat manusia, sehingga mencapailah tujuan hidup pribadi, yaitu tujuan hidup ihsan, tujuan hidup yaitu husnul khotimah, kemudian menjadi tujuan hidup bersama, menata kehidupan ihsan secara bersama, menata kehidupan dengan ajaran Islam, dengan Al-Quran. Maka para penentang-penentang dakwah itu, mereka adalah huwal abtar, mereka pasti akan terputus, pasti akan binasa, pasti tidak mungkin dapat lagi memperdaya sesuatu yang sudah kita perjuangkan, sesuatu yang sudah kita korbankan. Saudaraku semua, ya itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan surat Al-Kautsar ini. Semoga dapat menambah wacana kita, dapat memberikan tambahan wawasan kita, dan tentunya kalaupun memang selama ini Anda sudah membaca banyak tafsir, membaca banyak terjemahan, ini merupakan salah satu tambahan wawasan sehingga bisa memperkaya wawasan kita, dan nanti silahkan Anda berkeputusan untuk menunaikan kewajiban kita dari dua perintah yang ada dalam surat Al-Kautsar ini, yaitu fasolli dan wanhar lirobika, atau fasolli lirobika wanhar. Bangunlah cita-cita, bangunlah visi dan misi kehidupan kita, kemudian siap-siaplah menempuh pengorbanan, siap-siaplah mengeluarkan sejumlah pengorbanan, baik materi maupun harta benda hingga pengorbanan nyawa, lirobika, untuk mendapatkan ridho Allah, menurut perintah Allah, menurut ajaran Allah, menurut bimbingan Allah. Saudara semua, demikian. Kalaupun ada khilaf, ada salah, itu kelemahan saya. Kalaupun ada yang benar, semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika berkenan, silahkan like and share video ini. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.